berikutnya setelah Jamzao itu adalah Tanzao. Tanzao pun juga sama, menggunakan siku lagi, kemudian kita tabrakkan lagi. Jadi bukan di twist guys. Jadi twisting itu ada, tapi twisting itu bukan bahasanya bukan yang utama, karena sebagian besar orang Tanzao yang penting twistnya. It's totally wrong. Bukan guys. Tapi kalau yang masih percaya seperti itu ya monggo aja, silahkan ya. Jadi tidak ada paksaan. Di sini kita hanya akan berbagi tentang the science of fighting dalam WSL Wing Chun seperti yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man, sehingga membuat Wong Song Dong menjadi petarung jalanan yang handal waktu itu di Hong Kong dan proven ya. Sehingga setelah dari Jamzao seperti ini, kemudian kita tabrakkan ke depan menjadi Tanzao. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Pak. Jadi ini adalah Pak. Pak ini bukan Pak samping, sekali lagi. Sama seperti kemarin kita sudah membahas di sini tahu section 1. Ya, kita maju dikit ya. Ini bukan Pak samping. Ini adalah Pak Sao lurus yang dilakukan ketika kita harus menghadapi lawan di sebelah samping kanan kita. Kalau di video berarti sebelah kiri ya, karena kebalik ya. Jadi ini adalah Pak lurus. Ini yang dilakukan, kenapa dia ke samping? Karena si Nim Tao ini kan dia badannya harus ciuing ke depan, tidak boleh bergerak, dia statis. Sehingga ini kita belajar untuk seandainya ketika kita fight seperti ini, ada lawan dari samping, kita pak, langsung seperti itu. Oke, jadi ibaratnya adalah Pak ini dilakukan, oke, Pak seperti ini dilakukan. Nah, itu ketika menghadapi lawan dari sana dan ketika badan seperti ini. Jadi kalau dari samping Anda akan lihat dan seperti ini Pak seperti ini, posisinya seperti ini, dan ini dilakukan ketika badan kita mulai pas sekali lurus ke depan. Jadi bukan Pak samping guys. Oke ya, jadi itu yang pertama Pak. Nah, ini bukan ngepak ke arah samping. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa ngepak ke samping, maka itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena begitu teman-teman pak ke samping, tangan akan langsung saja masuk ke tengah. Tangan lawan pasti akan langsung melakukan pukulan yang kedua untuk masuk ke tengah. Oke, jadi ini adalah Pak untuk menghadapi lawan di samping, bukan menghadapi lawan di depan ya guys. Iya, itu yang pertama. Nah, strukturnya pun dia akan tetap sama seperti ketika kita memukul dengan siku berada di bawah, dengan semua tahanan berada di siku. Semuanya relax, tidak ada ketegangan sedikit pun. Oke, itu Pak. Nah, berikutnya adalah setelah Pak, tangan ini balik ke samping. Oke, ini aja ya, dari Pak. Kemudian tangan ini balik ke samping. Kemudian dari samping di sini kita melayangkan pukulan ke arah wajah. Oke, jadi dari sini kita melakukan pukulan ke arah wajah masih dengan struktur yang sama. Jadi bukan meluruskan tangan seperti ini, karena ketika ini siku tidak akan terkoneksi dengan hips ya, dengan badan kita, sehingga akan menyebabkan kolaps ketika kita bertemu lawan yang lebih kuat atau memiliki struktur lebih bagus. Sehingga kondisinya dari samping seperti ini, maka strukturnya tetap sama. Ini disebut dengan Wang Jiong. Oke. Nah, Wang Jiong mengajarkan kita, ini sebuah fenomena penting yang banyak orang tidak paham sekali, karena sebagian besar orang Wing Chun melakukan seperti ini terus dari tengah seperti ini. Oke. Wang Jiong mengajarkan kita bahwa pukulan Wing Chun itu secara konsep basicnya itu adalah center punch. Seperti ini. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi lawan yang terbiasa dengan menggunakan sistem double cover? Maka ketika kita melawan dengan lawan yang menggunakan double cover, maka chain punch akan menjadi tidak efektif atau tidak efisien.
Itulah kenapa dalam sistem Sinim Tao diperkenalkan yang namanya Wang Jung. Jadi memukul dari samping, nih, memukul dari samping, kemudian memukul ke arah wajah. Konsepnya gimana gitu kan? Nah, konsepnya Wang Jung, konsepnya Wang Jung itu adalah memukul di area samping seperti ini, ya, memukul di area samping seperti ini dengan menggunakan konsep siku, ya. Jadi powernya semua berasal dari siku. Sehingga banyak orang yang salah paham bahwa Wing Chun itu nggak bisa dipakai dalam pertarungan karena Wing Chun itu ketika bertarung selalu mukulnya tengah, sudah ketebak, sudah kebaca gitu kan. Biasanya yang melakukan konsep mukul di tengah itu adalah antara dua guys. Yang pertama adalah mereka yang baru belajar basic Wing Chun sehingga mereka hanya memahami generating power menggunakan center punch, atau yang kedua mereka yang memang tidak memahami konsep Wing Chun sehingga yang mereka tahu Wing Chun itu pukulan hanya center punch. Jadi ada dua kemungkinan ya, saya nggak tahu yang mana. Namun konsep Wing Chun biasanya sistemnya ya center punch ini hanya adalah dasar basic sekali. Kemudian di Sinim Tao pun diperkenalkan dengan namanya Wang Jung, memukul dari samping dengan menggunakan konsep siku. Oke, kenanya mana gitu kan? Nah, kenanya itu biasanya di bagian sini atau di bagian cheekbone atau tulang pipi, atau ketika lawan sudah tertarik atau sudah mensamping dia bisa kenanya di sini. Arah energinya gimana gitu kan? Arah energinya itu tetap lurus ke depan. Kalau dia kena di sini maka dia akan masuk ke dalam ke sini sampai tembus ke sini. Kalau kena di sini juga sama, dia akan tembus ke sini. Kalau kena di sini dia akan sama, maka akan tembus ke situ. Kena di sini dia akan sama, akan tembus ke sini. Jadi pukulan chain punch yang berada di tengah-tengah itu hanya konsep basicnya. Di sini kita belajar melakukan Wang Jung dari samping, yang dimana menggunakan generating power dari siku kita ketika memukul. Sehingga ketika lawan melakukan double cover seperti ini, maka kita bisa memukul dari samping seperti ini guys. Sehingga ketika double cover kita bisa mengenai area sebelah sininya. Setelah terlewat baru kita masukkan pukulan kita. Itu yang pertama yang diajarkan dalam Sinim Tao section 3 gerakan pertama. Yang pertama adalah pak samping, kemudian dia balik seperti ini, kemudian Wang Jung. Oke. Sehingga kenanya itu bisa bagian sini. Oke, bisa kena di bagian sini, bisa kena di bagian sini, bisa kenanya di bagian sini. Dimanapun kenanya fatal. Ingat sekali lagi, Wing Chun nomor 1 dan nomor 2 itu yang harus paling diingat sebagai prinsip dasar awal. Yat Dam Yi Lik. Nomor 1 adalah nyali dan nomor 2 adalah power. Sekali lagi saya bilang pukulannya harus keras ya. Jadi orang Wing Chun pukulannya harus keras, wajib keras, karena setiap pukulan itu harus memberikan efek traumatis pada lawan. Oke. Itu gerakan pertama, kita akan lanjut. Gerakan kedua setelah Pak balik Wang Jung, kemudian gerakan yang kedua adalah tan. Tan kenapa sih harus dari sini gitu kan? Orang sering nanya, Wesel kok tannya aneh dari awal dia dari sini. Dari awalnya dia sudah dari sini. Circling 100%. Kenapa seperti itu? Itu pertanyaannya kan? Iya. Tung. Nah, ya. Thank you yang sudah memberikan like. Kenapa dia konsepnya seperti ini? Jadi Wing Chun ini yang disebut sistem bertarung yang canggih, yang selalu saya bilang itu yang selalu menyesuaikan dengan kondisi real ketika kita bertarung di jalanan. Contoh yang paling gampang, ketika Anda mengalami cekcok dengan orang, apakah kita langsung seperti ini badannya kan? Jawabnya adalah enggak guys. Tentu kita akan, tangan ini akan selalu di bawah. Mentok-mentoknya tangan kita di sini. Mentok-mentoknya tangan kita di sini. Nih di sini guys, di bawah sini. Mentok-mentoknya tangan kita di sini.
seolah-olah kita menjelaskan atau meminta maaf. Tidak pernah tangan kita langsung di sini, guys. Nah, dalam sistem Sininto pun diajarkan bagaimana melakukan setiap gerakan dari kondisi yang tidak siap atau kondisi nol ya. Jadi nol itu kan kondisi tidak siap. Nah, begitu juga gerakan dalam Sininto. Jadi Sininto itu tidak, ini yang sering saya lihat, langsung seperti ini, langsung lurus seperti ini. Ketika lurus seperti ini, maka tidak ada konsep yang dilatih dari nol. Jadi ketika kita menggunakan konsep Tanzao, ya, spreading hand, Tanzao, maka kita harus melakukan itu dari titik nol, sehingga pada kondisi apapun, badan kita dengan tools yang kita miliki sudah terbiasa dari kondisi titik nol. Oke ya, sehingga dilakukanlah Tanzao dari kondisi tangan seperti ini, kemudian dia melakukan sudut gerakan yang presisi. Oke, jadi seolah-olah kita sedang, bahasanya kita sedang diam seperti ini, terus ngobrol sama orang, terus tiba-tiba orang mukul dari tangan kita seperti ini, kita langsung posisi tangan kita siap melakukan Tanzao. Sudah terbiasa dari posisi langsung melakukan Tanzao dengan benar. Jadi tangan seperti ini terbiasa melakukan Tanzao, atau langsung sehingga disitulah kenapa pentingnya presisi ketika kita melakukan Tanzao dari kondisi zero. Jadi ini nih bukan titik awal terus seperti ini, bukan guys. Dari seperti ini kita masuk tangan seperti ini dulu, baru dari sini kita naikkan ke atas dengan siku tenggelam, baru tabrakkan ke depan. Disitulah presisi yang dibutuhkan, sehingga dibutuhkan melakukan Sininto dengan presisi yang tepat. Sifu sering bilang sama kita ketika kita berlatih, it's better to be right than to be fast or to be strong. Oke, jadi lebih baik menjadi benar daripada menjadi terlalu cepat tapi salah, atau menjadi keras, kuat tapi juga salah. Jadi lebih baik take it slow, ya, take it right. Lakukan dengan pelan dan lakukan dengan benar. Ketika kita dilakukan dengan pelan dan dengan benar, maka tubuh akan merekam strukturnya, karena manusia itu memiliki yang namanya muscle memory ya. Bagi orang yang biasa olahraga akan tahu yang namanya muscle memory. Oke. Jadi Tanzao-nya dilakukan dari titik nol, kondisi tangan tidak siap, sehingga badan sudah merekam muscle memory-nya bagaimana melakukan Tanzao dari kondisi tidak siap. Karena sebagian besar orang guys, dibelibet tanda ngomongnya. Karena sebagian besar orang ketika ribut di jalanan, pukulan pertamanya adalah apa? Yes, swing. Pukulan pertamanya adalah swing. Dan ketika orang melakukan swing, counter yang paling enak dalam swing ketika tangan kita tidak siap adalah tang. Oke, adalah tang. Jadi kalau orang bilang kenapa sih Wing Chun disebut sistem bertarung yang canggih? Karena menurut saya ya, menurut hemat saya belajar selama beberapa tahun dari Sifu David, karena itu benar-benar menjawab realita dalam pertarungan dan bisa dijelaskan secara logika guys. Oke, sebenarnya lebih enak dengan partner, jadi bisa lebih tahu arah gayanya kemana, sehingga bagaimana hooknya ini bisa tidak kena. Wah, itu lebih asik lagi dibahas sebenarnya ya. Tapi itu harus dengan partner sih. Kita masih PSBB guys. Di Jakarta masih PSBB. Oke, jadi Tanzao dilakukan dari kondisi nol, kemudian dia ditabrakkan ke depan. Dari nol ditabrakkan ke depan. Nah, berikutnya adalah setelah dia Tanzao seperti ini, nol ditabrakkan ke Tanzao, kemudian gerakan berikutnya adalah bagaimana melakukan Jamzao dengan struktur yang benar. Jamzao hanya sedikit sekali dilakukan, sedikit sekali pergerakan dari siku, namun secara struktur dia benar. Sebagian besar orang salah melakukan dengan siku seperti ini. It's totally wrong guys, nggak bisa. Jamzao dilakukan dengan struktur siku yang sedikit sekali. Ini sudah strukturnya terkoneksi dengan hips, namun ketika Jamzao kita lebih masukkan dan terkoneksi lagi dengan hips kita,
sehingga dia strukturnya menjadi sangat kuat sekali untuk membelokkan gaya lawan dan membuat tangan lawan itu jamzao ya, sinking head, membuat tangan lawan menjadi tenggelam. Jadi gerakannya sangat sedikit, hanya untuk menenggelamkan tangan lawan. Berikutnya setelah jamzao itu adalah tanzao. Tanzao pun juga sama, menggunakan siku lagi, kemudian kita tabrakkan lagi. Jadi bukan di twist guys. Jadi twisting itu ada, tapi twisting itu bukan bahasanya bukan yang utama, karena sebagian besar orang tanzao yang penting twistnya. It's totally wrong. Bukan guys. Tapi kalau yang masih percaya seperti itu ya monggo aja, silahkan ya. Jadi tidak ada paksaan. Di sini kita hanya akan berbagi tentang the science of fighting dalam WSL Wing Chun seperti yang diajarkan oleh Grandmaster Yip Man, sehingga membuat Wong Song Lung menjadi petarung jalanan yang handal waktu itu di Hong Kong dan proven ya. Sehingga setelah dari jamzao seperti ini, kemudian kita tabrakkan ke depan menjadi tanzao. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian dari jamzao dan tanzao, berikutnya adalah hyunzao. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh orang judo. Orang asal aja melakukan seperti ini. Hyunzao ini dilakukan perlahan guys. Nah, kemudian sambil menurunkan sikunya ke bawah, sehingga kalau tadi lihat dari pukul hyunzao ini bukan cuma sekadar turun seperti ini, tapi melakukan hyunzao sambil menekan sikunya ke bawah. Oke. Jadi hyunzao pergelangan tangannya memutar circling, memutar sikunya menekan ke bawah, sehingga tangan lawan yang kena akan turun ke bawah seperti ini. Nah, itu konsepnya. Jadi bukan tan jam tan ini ngapain. Ya, ini ngapain. Jadi konsepnya kita harus paham dulu, kita harus jadi cerdas setiap gerakan dalam Wing Chun, karena ini sistem bertarung yang canggih guys. Setiap gerakan dalam Wing Chun itu memiliki fungsinya. Oke, sehingga untuk membahas ini secara konsep aja udah lama, apalagi membahas secara aplikasi dan melatihnya, sehingga itu menjadi tools yang bisa kita gunakan ketika kita butuh. Oke, lanjutkan ya. Jadi dari seperti ini, habis tanzao, kemudian kita hyun. Nah, ininya mutar, sikunya menekan ke bawah, sehingga posisi lawan sudah di bawah. Kemudian dari seperti ini kita serang cejiung, serang ke arah rusuk, bam, serang ke arah rusuk. Oke, setelah kita serang ke arah rusuk, kemudian baru kita hyun lagi. Ketika kita hyun, kita naikkan ke atas. Kita hyun, kita naikkan ke atas. Oke, naikkan ke atas. Sama seperti Sinintao section 2 ya, yang belum kita bahas. Jadi ada natsao, danzao. Ini bouncing back. Ini pun juga sama, dari bawah hyun, naikkan ke atas. Apa sih fungsinya gitu kan? Tunggu Sinintao section 2 yang saya tidak tahu kapan. Seperti pertanyaan salah satu rekan kita, sahabat kita. Tapi kalau mau tahu silahkan datang ke CVT. Jadi ini ada fungsinya. Jadi setelah bawah pun hyun, naik ke atas pun. Naik ke atas pun ini ada caranya. Oke, kemudian balik. Oke, itu konsep gerakan yang kedua. Maaf saya tidak bisa bahas konsep terlalu mendalam karena waktunya sangat mepet sekali. Sudah